Hari ini aku lagi ada di salah satu komplek BSD yang lumayan jarang aku review karena stok bangunan mandiri di dalam perumahan ini itu sedikit sekali, sedangkan demand-nya banyak. Kenapa? Karena posisinya yang super strategis, deket ke berbagai fasilitas. Yang aku maksud deket itu benar-benar deket sekali, dengan jarak waktu 1 menit aja jalan kaki kalian udah bisa nyampe ke berbagai restoran, clubhouse, dan lain-lain sampai dengan Ice BSD. Oke, hari ini aku lagi ada di perumahan yang namanya The Eminent di salah satu klaster di dalamnya. Jadi ini adalah kawasan residensial. Seperti yang kalian bisa lihat ya, di tempat aku berdiri sekarang, ini pohon-pohonnya udah rindang-rindang banget, udah gede-gede sekali. Karena dia ini adalah salah satu lokasi BSD baru yang dimana pohonnya itu gede-gede banget, so semuanya itu warna hijau. Apalagi rumah yang hari ini mau aku review buat kalian, posisinya super duper bagus karena samping rumah, depan rumah semuanya menghadap ke taman dan posisinya ada di hook, sehingga kalian kalau dari balkon master bedroom atau dari lantai 2 itu view-nya bakal semuanya warna hijau full. Nah, ini aku pagi-pagi kedengeran ya suara-suara burung, suara angin, pokoknya bener tenang dan enak banget. Oke, yuk kita langsung mulai review rumahnya. Posisi ada di belakang aku, kalian bisa lihat gayanya ini keren sekali dengan tone warna yang sedikit gelap, jadi keabu-abuan mix dengan warna netral dari kayu. Untuk dimensinya sendiri ini di 15 kali 18 hook, sehingga luas tanahnya itu di 264 meter persegi. Bangunan 2 lantai, split level, jadi ada mezaninnya di 392 meter persegi. Dalamnya semua udah full marmer, spek-speknya juga bagus sekali, apalagi layoutnya yang ada high ceilingnya. Yuk kita lihat. Nah, ini dari fasadnya kalian udah bisa lihat ya, gagah banget. Kita langsung mulai dari arah carport, dimana di sini udah lebar sekali. Jadi kalian bisa taruh kapasitas sampai dengan 3 mobil. Jarang banget ada rumah yang carportnya bisa selebar ini. And then di bagian atas kalian lihat kanopinya juga sudah include, udah terpasang dari cor-coran beton. Ini lebar banget, jadi nanti jangan kaget kalau di lantai 2 kalian ngelihat ada balkon teras yang super besar buat kalian bisa nongkrong sama teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke arah pintu utama di sisi kanan, kita lihat dulu di bagian kiri. Ini ada pintu kecil dari arah service area. So, kalau kalian punya ART, terus kalian suka keluar kota, keluar negeri, nggak di rumah, mereka masih bisa keluar masuk dari akses terpisah. Jadi nggak mengganggu area dalam rumah. Kalian bisa tinggalin rumah kalian dengan tenang. Yuk kita lanjut. Kita mulai naik ke arah terasnya. Di sini ada 3 step tangga ya. Ini semua flooringnya udah dari batu alam di area outdoornya, sehingga pastinya lebih kuat, lebih tahan lama, lebih awet. Lalu di bagian tempat aku berdiri, ini adalah area teras sebelum kita masuk ke pintu utama. Terasnya ini bener-bener lebar sekali. Jadi kalau kalian mau taruh kursi duduk lagi untuk terima tamu di area depan, pastinya masih bisa banget. Apalagi depannya ini menghadap ke taman, jadinya kalian bisa nongki-nongki dengan pemandangan yang cantik sekali. Oke, kita deket sedikit ke arah pintu. Di sebelah kanan ini udah disediain dia tanah merah untuk tanam tanaman, karena memang modelnya sedikit tropical. Jadi kalau kalian mau pasang tanaman yang menghias eksterior rumah, fasad rumahnya pasti bakal cakep banget. Lalu di sebelah kiri ini juga udah ada tempat duduk untuk kalian bisa lepas sepatu, mau taruh rak sepatu bawahnya juga masih boleh banget. Dan sebelum kita masuk, satu hal yang mau aku bahas lagi mengenai material rumahnya. Kalian lihat di sisi tembok, ini semuanya udah bukan cat putih polos aja, tapi ini udah batu travertine full ya, dari semua sisi sampai ke tembok-tembok pilarnya di area depan rumah. Jadi memang kalian perawatannya nggak perlu terlalu ribet lagi dengan harus ngecat ulang, apalagi batu alam segini pasti budgetnya lebih mahal. Makanya kenapa untuk rumah ini harganya itu menurut aku masih sangat worth it. Pantengin terus. Di atasnya ini juga masih ada kanopi, jadi kalau kalian nongkrong di area teras, nggak usah takut kepanasan, nggak usah takut kehujanan. Udah dilapisi PVC juga motif kayu. Jadinya looks-nya sangat modern dan estetik banget ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian pintu utama.
Pintu utamanya ada di belakang aku, ini single door, udah besar sekali, kalian lihat tingginya seplafon. Lalu di sini udah pakai smart door lock. Smart door locknya pun udah lengkap ya, canggihnya udah yang top banget karena dia ada 3D face recognition. Kalau kalian punya iPhone kayak Face ID-nya, lalu dia bisa pakai password, bisa tap kartu, dan pastinya ada kunci manual sebagai backup seperti biasa. Oke, kita mulai masuk ke dalam. Aku mau jelasin mengenai layout-layoutnya. Nah, before that, nih kalian lihat ya, smart door lock-nya ini udah dari Paloma yang top banget. Jadi dia udah auto lock. Kalau kalian malam-malam nih tutup pintu lupa kunci, di sini udah langsung auto, udah 3 double kayak gini, jadi security-nya pasti aman banget. Oke, kita masuk pintu, langsung ketemu dengan satu area seperti ini. Ini adalah area yang kita selalu sebut sebagai area foyer atau perantara dari bagian depan sebelum masuk ke ruangan inti rumah. Sebelum itu kita lihat lantainya, ini semua udah pakai full marmer untuk di bagian lantai utamanya. Slabnya juga sudah slab besar 120 x 240. Warnanya juga cantik sekali sehingga tone-nya itu lebih terang di dalam rumah. Berbeda dengan fasad rumah yang tone-nya agak gelap. Di sebelah kanan kita akan langsung ketemu dengan bagian powder room-nya. Powder room ini sengaja diletakkan agak di bagian depan dekat dengan pintu utama sehingga kalau kalian ada tamu bisa diarahkan ke toilet sebelah sini aja tanpa harus lalu lalang di bagian inti rumah. Nah, di sini kalian lihat ya, mulai dari keramik lantai, keramik tembok udah cantik sekali dikasih buat kalian dengan motif marmer seperti ini. Kacanya udah ada lampu LED, lalu di sini area wastafel, sanitary dari Aetno. Lalu di belakang ini klosetnya dari Grohe. And then di bagian paling atas tenang aja karena sudah ada bukaan jendela sebagai ventilasi udara untuk area toilet ini. Oke, kita balik ke tengah. Di sini kita akan langsung ketemu layout yang benar-benar plong, dan karena rumahnya ini baru jadi, masih kosong banget, kalian itu jadi bisa ikut ngebayangin kira-kira bagian sini taruh apa, sofanya ditaruh di sini, dan aku akan bantu kalian visualize bareng-bareng supaya nanti pas kalian survei sama aku, kalian udah bisa langsung ngebayangin semuanya. Oke, pertama kita akan lihat di bagian sini. Ini adalah tempat apa? Ini adalah tempat meja makan. Kita akan langsung ketemu dengan dining areanya. Jadi di sebelah kanan ini udah ada bukaan jendela, 3 slab besar langsung mengarah ke arah depan rumah, di mana depan rumah adalah taman. Sehingga kalian itu bisa makan di sini bareng-bareng keluarga sambil ngeliatin view warna hijau yang cantik. Di atasnya pun udah dikasih drop ceiling dengan list-list garis hitam yang bikin jadi cantik sekali ya, apalagi udah ada drop light-nya. Lalu kita jalan ke sisi yang sebelah satunya lagi. Ini bentuknya lebih memanjang. Karena apa? Karena di sini konsepnya semua menyatu. Kalau di depan udah ada dining area, pastinya di sebelahnya ini adalah area dapur bersihnya. Jadi kalau kalian mau pasang kitchen set, ini kalian bisa bayangin di sini bentuknya L. Di situ kalian lihat udah ada saluran airnya dan saluran pembuangan. Lalu kalian bisa taruh meja island di sini langsung menghadap ke si meja makan. Jadi yang lagi masak bisa sambil ngobrol ke sana, juga bisa sambil ngeliatin ke samping, di mana sisi samping ini adalah area dari si living room-nya. Nah, kalau kalian lihat di kiri ini udah ada colokan-colokan yang disediakan untuk TV kalian. Jadi di sini taruh buffetnya, coffee table, lalu bagian sini kalian bisa taruh sofa yang benar-benar besar sekali, sehingga rumah ini juga cocok dijadiin untuk tempat kumpul keluarga besar. Apalagi bagian sisi samping, karena rumahnya ini posisi hook, kalian jadi dapat bukaan jendela, bahkan yang ini pintu sliding door geser ke arah teras samping, yang dimana sampingnya itu juga menghadap ke taman. Makanya kenapa aku bilang rumah ini posisinya benar-benar spesial banget. Oke, next. Kita udah selesai bahas area intinya, masih ada satu ruangan di lantai dasar ini. Nih, kalau kalian lihat pintunya keren banget, karena ini adalah pintu area dalam rumah tapi udah pakai smart door lock. Bisa pakai fingerprint, bisa juga pakai password, dan sudah terpasang kunci manualnya sebagai backup. Ini adalah pintu mengarah ke kamar tidur. Jadi ini adalah kamar tidur tamu di lantai 1. Pas kalian masuk, kita akan langsung ketemu dengan satu area kotak. Ini adalah area walk-in closetnya. Kenapa ada walk-in closet? Karena kamar tamu di bawah ini memang disebutnya sebagai junior
master bedroom. So, bakal cocok banget untuk kalian yang punya orang tua yang tinggal bareng sama kalian. Di sini udah ada kamar mandi dalam ya. Klosetnya sama grohe. Lalu udah ada wastafelnya, ini keren banget ya, sanitary warna hitam, jarang sekali ada yang pasang seperti ini. Lalu di sebelah sisi kanan, ini udah pakai showernya, sama dari Aetno, dan dia udah model double head shower. Di bawahnya ini aku suka banget ya detailingnya, karena dia turun sekitar 1 cm, sehingga di bagian area basah sini airnya tetap ngegenang dan nggak berceceran kemana-mana. Lalu di bagian atas juga sudah ada ventilasi, bukaan jendela sebagai sirkulasi udara. Kamarnya nggak cuma sampai situ aja, karena dari samping sisi walk-in closet, pastinya masih ada area buat kalian taruh kasur, tempat tidurnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, bener-bener lebar dan besar sekali, memanjang ke arah samping. Dan di samping pun kalian masih dapat bukaan jendela. Dua sisi nih, terbagi jadi 2 slab, bisa dibuka, ada juga yang mati, jadi bisa nikmatin view, bisa juga nikmatin udara dari taman samping. Atasnya juga udah ada drop ceiling, jadi bener-bener semuanya lengkap sekali. Kalian tinggal dekorasi aja, tinggal di make up sesuai yang kalian suka. Oke, next aku mau bawa kalian lihat, karena rumahnya ini semi split level ya, yang dimana setiap setengah lantai itu ada areanya masing-masing, ada 1 lantai lagi, beda dengan rumah pada standarnya. Sehingga sebelum kita naik ke lantai atas, aku mau bawa kalian lihat ke lantai setengah di bawah, dimana ini adalah bagian per servisan. Jadi kalau kita turun sekitar 5 step tangga, di sini kita akan ketemu dengan bagian kamar tidur ART, kamar mandi, dan juga dapur kotor. Yuk kita lihat perlahan-lahan. Nyalain lampu dulu guys. Nah, biar terang. Oke, di sini kita akan ketemu dengan bagian dapur kotor. Kalau kalian tadi ingat, area samping persis sebelah tangga itu adalah area dapur bersih yang tadi udah aku ceritakan. Di sebelahnya, turun sedikit tangga, kita ketemu dengan satu ruangan yang besar seperti ini untuk dapur kotor. Sehingga dapur bersih dan dapur kotor, walaupun sedikit beda level, mereka tetap deket-deketan, tetap menempel. Jadi pergerakannya itu lebih praktis. Di sini udah ready top table-nya, wastafelnya juga udah ada. Kalian tinggal pasang kompornya, kitchen set tinggal dilengkapin, bagian depannya pun ini masih luas sekali kalau kalian mau tambah pantry dan kitchen set lagi. Dan di bagian paling belakang, ini ada bukaan sliding door kaca mengarah ke area outdoor. Nah, ini area mana? Jadi di belakang ini adalah bukaan untuk sirkulasi udara. Kalau kalian mau jadiin tamanan pasti bisa, mau jadiin tempat laundry juga bisa. And then kalau kita naik ke atas, ini ada tangga melingkar. Di atas adalah area jemuran yang besar sekali, udah ditutup kanopi juga. Tapi nanti kita akan lihat bareng-bareng dari lantai 2 di bagian dalam, karena bisa diakses dan supaya kalian nggak bingung sama layoutnya. Jadi ini kita hold dulu, kita pending, nanti kalian ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Oke, kita lanjut lagi ke sisi sebelah satunya lagi. Turun tangga, belok ke kanan, kita akan ketemu dengan satu lorong. Yang pertama di sebelah kiri aku, ini adalah gudang di bawah tangga. Jadi kalian bisa jadiin storage. Kalau mau lebih rapi, silakan dipasang pintu dari interior saja. Lalu di sebelahnya ini adalah si kamar mandinya. Dan juga ada kamar tidur untuk ART. Di sini cukup banget dan secara ukuran menurut aku ini sangat proper dibanding rumah-rumah lainnya karena lebih besar daripada standar. Dan di bagian paling ujung kita akan ketemu dengan pintu yang sudah pernah aku sebut di bagian paling awal. Jadi ini adalah pintu akses dari service area, keluar masuk langsung mengarah ke bagian carport mobil. Jadi kalau kalian keluar negeri, keluar kota, mereka bisa keluar masuk dari sebelah sini. Oke, kita lanjut naik ke lantai keduanya. Let's go. Nah, sekarang kita naik ke lantai
Gimana hitungnya ya? Ini mungkin dihitung sebagai 1,5, karena kalau kita mau naik ke lantai 2 itu kita naik 1 step lagi ke atas. Tapi di tengah-tengah itu ini masih ada satu area yang benar-benar besar, makanya kenapa rumah ini kita sebut sebagai split level. Nah, kalau kalian lihat ya, ini adalah area multifunction untuk kalian bisa nongkrong sebagai family space, atau dibuat office, atau dibuat ruang live, anything. Kalian bisa berkreasi sendiri. Di atas udah ada instalasi AC, di bawah udah ada colokan-colokan, dan yang aku suka nih, kalian lihat floor to ceilingnya ini high ceiling, jadi ini benar-benar tinggi sekali. Kalau aku estimasi 4 meter pasti lebih. Jadi makanya ruangan ini terlihat lebih ngeplong, lebih luas dari ukuran yang kalian bayangkan. Apalagi dia udah cantik dengan adanya drop ceiling dan ambience light. And then di bagian samping, nah ini yang bikin semua orang datang ke sini langsung jatuh cinta banget. Pertama, dia udah ada pintu sliding door kaca. Dan informasi tambahan, kusen-kusennya ini udah UPVC. Apa itu UPVC? Yang berarti simpelnya adalah kalau kalian ada suara-suara berisik di luar, ditutup pakai ini, maka di dalam rumah nggak akan kedengeran, atau redupnya itu sangat-sangat terfilter, sehingga kalian tinggal di dalam rumah pun rasanya tenang, walaupun di area luar berisik. Walaupun ya, again, rumah ini posisinya terhadap taman, sehingga pastinya nggak akan ada keberisikan sama sekali. Nah, ini kita langsung connect dari area multifunction, langsung mengarah ke balkon yang benar-benar besar sekali. Kalian bisa lihat ya, ini balkonnya memanjang bentuk L sampai ke sana. Kalau kalian lihat di area bawah, carport mobilnya bisa 3, ada kanopi. Nah, ini dia area kanopi dari si carport mobil. Jadi kalau kalian mau bayang-bayangin balkon ini sebesar apa, ya kira-kira sebesar 3 mobil dijejer barengan. So kalau kalian mau buat nongkrong sama teman, mau barbecue party, apapun itu, ini sih bakal enak banget. Apalagi kalau sore-sore, malam-malam mataharinya udah redup, depannya udah pohon semua, wah udah kayak private villa banget. Oke, kita lanjut balik lagi ke bagian dalam. Masih ada satu lantai paling atas yang mau aku jelaskan ke kalian, tapi sebelum kita naik ke atas, kalian lihat dulu dari pintu yang sebelah kanan di bawah. Ini adalah pintu mengarah kemana? Yo, kalian kalau masih ingat, tadi di bawah kita udah ngomong ya, kalau di bawah itu di area servis ada tangga melingkar ke bagian atas, ke area jemuran. Nah, disinilah letaknya. Jadi kalau ART kalian mau setrika baju, mau jemur baju, laundry, apapun itu, semuanya terpisah di area yang sebesar ini. Semuanya kelihatan rapih. Di atasnya udah ada kanopi, jadi kalau hujan, bajunya nggak basah, tapi panasnya, udara uap-uapnya tetap bisa ngeringin jemuran-jemuran kalian. Oke, kita sekarang naik ke lantai paling atas. Aku mau bawa kalian lihat ke bagian kamar tidurnya. Oke, kita udah nyampe di lantai paling atas. Kalau di bawah tadi kalian udah punya multifunction area, jangan khawatir karena di lantai paling atas, tempat kamar tidur kalian masih dapat satu family space seperti ini. Jadi kalau keluarga inti mau nongkrong bareng, mau quality time dengan lebih private, kalian bisa stay di lantai paling atas ini aja. Nah, kalian lihat ya, ini rumah cahayanya benar-benar optimal sekali. Dengan bukaan jendela 2 seperti ini aja, cahaya pagi hari itu udah benar-benar masuk menyinari satu lantai ini tanpa kalian harus nyalain lampu. Jadi ownernya ini memang udah mikirin sedemikian rupa sampai dengan arah mata anginnya, hadap-hadapannya, dan jendelanya ini disesuaikan posisinya sehingga bisa dapet cahaya dari jam-jam yang udah ditentukan. Oke, kita sekarang mau mulai masuk ke bagian kamar tidur. Di atas ini kita akan ketemu dengan 2 kamar anak dan 1 kamar master. Kita mulai dari kamar yang paling ujung kanan. Seperti di kamar tamu yang di bawah,
Semua kamar itu udah pakai smart door lock ya, jadi mereka udah punya privasinya masing-masing. Ini layoutnya mirip sekali dengan di bawah, udah ada area walk-in closetnya dari awal masuk pintu. Lalu di bagian sebelah kiri, ini adalah kamar mandi dalamnya, jadi semuanya udah ensuite bathroomnya masing-masing. Layoutnya sama seperti di bawah, cuma dari sisi keramik ini lebih ada motif-motif, lebih cantik ya, ada artnya, jadi udah terrazzo seperti ini. Lalu di bagian atasnya tiles warna putih, jadi kesannya kayak wow, minimalistik sekali. Apalagi dengan sanitary-nya semuanya sama udah terpasang, kloset dari Grohe, wastafel dari Aetno, dan juga showernya di atas bawah udah double head shower, plus udah ada bukaan jendela untuk cahaya dan pastinya ventilasi untuk sirkulasi udara. Lalu kita lanjut ke sisi seberang. Nah, di sini ini adalah sama seperti di bawah, area tempat tidurnya. Kalian bisa taruh kasur menghadap ke sana. Lalu di situ udah ada colokan-colokan, jadi kalian bisa taruh buffet TV, pasang di sini TV-nya, mau pasang lemari dari ujung ke ujung, meja belajar, meja kerja, bisa banget. Lalu again, karena rumahnya posisi di hook, jadi kalian bisa dapat bukaan jendela langsung menghadap ke taman samping. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah bukaan sliding door kaca ya, jadi kalian bisa akses langsung ke bagian balkon samping sekitar 1 meter. Kalau mau taruh kursi duduk-duduk pastinya masih bisa banget. Oke, kita lanjut ke bagian kamar anak yang kedua. Posisinya itu ada di sisi sebelah. Dari segi layout sih berbeda, tapi segi ukuran ini sama persis. Bedanya adalah kalian masuk pintu, kita akan langsung ketemu dengan sisi tempat tidur. Di sini taruh kasur, nakas kiri kanan, menghadap ke depan ada TV. Persis sama, juga ada pintu sliding door, akses langsung ke balkon menghadap ke taman samping. And then di sini barulah kita ketemu dengan si area untuk lemari-lemarinya. Lalu di bagian kiri kita akan connect langsung ke si kamar mandi dalam. Nah, yang ini sedikit berbeda ya, karena ukurannya lebih besar daripada yang sebelumnya. Dari segi lebar aja kalian bisa lihat nih, aku manjangin tangan belum nyampe ujung ke ujung, saking besarnya. Jadi anak kalian bisa pakai kamar mandi ini dari mereka kecil sampai nanti remaja umur 20-an udah nggak perlu upgrade kamar tidur lagi. Di atas sudah ada bukaan jendela untuk sirkulasi, udah pakai double head shower dari Aetrio. Lalu di sini Grohe, di sini udah ada wastafelnya plus top table-nya. Kalau kalian mau tambah mirror, tinggal ditambah. Lalu lampu LED belakangnya, wah udah cantik banget. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian paling terakhir. Ini adalah kamar tidur master yang pastinya disukain sama semua orang. Secara ukuran udah nggak usah diraguin. Kalau kamar tidur anak dan kamar tamunya aja besar-besar, pasti kamar masternya juga super jumbo. Nah, ini kita masuk pintu akan langsung ketemu dengan satu area 2 kali lipat ya dari kamar anak, karena ini adalah area walk-in closet untuk si kamar master. Jadi kalau kalian mau pasang lemari yang mengelilingi semua sisi, plus ada meja island lagi kecil-kecilan di bawahnya, di tengahnya, pasti masih bisa banget dan jadinya kayak private walk-in closet. Di sebelah kiri ini masih ada area kamar mandi masternya. Karena namanya kamar mandi master, pastinya lebih spesial dari segi ukurannya lebih besar. Lalu dia juga udah dilengkapi sama bathtub model standing alone seperti ini. Nah, cakep sekali ya. Lalu di bagian belakangnya udah ada bukaan jendela yang super besar. Ini bisa kalian buka tutup sehingga udaranya itu bisa terus berputar. Untuk area showernya, sorry ini ada tangga karena memang rumahnya masih finishing, jadi masih ada sedikit beberapa barang tukang. Ini adalah area shower, udah pakai double head. Kalian tinggal tambah shower screen aja yang dari kaca kalau misalkan mau model tertutup. Lalu di sini adalah area klosetnya dan juga sudah lengkap dengan wastafel. Jadi secara ukuran untuk 2 orang pastinya bakal cukup banget, nggak usah dempet-dempetan. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir sekali. Nah, tada, ini dia. Ini adalah area tempat tidur untuk si kamar master. Jadi kalau kalian mau berbayang-bayang ya, aku bantu kalian biar nggak bingung. Pertama, tempat kasurnya di mana? Kasurnya di sini. Kalian bisa taruh di sebelah sini. Nakas di kiri, di kanan, menghadap ke sana.
Jadi kalau kalian lihat di situ udah ada colokan buat TV. Lalu di tengah-tengah antara kasur sampai ke TV, kalian bisa taruh entah coffee table atau couch, sofa yang kecil, jadi bisa ada tempat nongkrongnya lagi. Lalu di sisi kiri ini masih memanjang, udah ada colokan juga. Jadi kalau kalian mau taruh meja kerja, meja rias, office, semuanya masih ada space banget dan semuanya ini sangat leluasa. Apalagi master bedroomnya ini posisinya ada di persis di hook rumah, jadi kalian bisa dapat bukaan jendela dari dua sisi langsung. Satu menghadap ke depan, udah ada balkon kecilnya, lalu satu lagi menghadap ke samping. Yang menghadap ke samping di camouflage sedikit dengan adanya eksterior panel-panel kayu, jadinya rasanya itu lebih private, nggak terlalu terekspos dari berbagai arah. Ceilingnya juga udah pakai drop ceiling dan sekitarnya udah ada ambient light yang pastinya cantik sekali. Oke, kita langsung coba ke depan ya, biar kita coba nikmatin pemandangan dari arah depan dan udara pagi. Nih kalian bisa lihat ya, pagi-pagi aku di sini mau berjemur, bisa berjemur di bagian balkon mezanin. Mau nikmatin udara, nggak pengen kena matahari, silahkan di balkon kamar kalian. Karena di sini bener adem banget. Terus kedengeran suara-suara burung. Di depannya juga udah warnanya hijau-hijau semua. Wah, enak banget sih. Ini secara posisi udah paling bagus. Lokasi klasternya juga udah cakep banget. Kalau kalian tahu Eminent, pasti kalian tahu yang namanya Kaizen, Quantis Club. Tinggal jalan kaki udah langsung ketemu Sports Club, restoran-restoran besar, ASBSD, mau konser tinggal jalan kaki, tinggal jogging. Pokoknya bener ini udah favorit banget. Rumahnya sendiri spek mewah, lantai marmer, wah udah gak usah dipertanyakan lagi, mendingan kalian langsung janjian survei. Harganya sendiri masih worth it. Kalau kalian expect-nya di atas 10M, kalian salah besar. Karena ini masih di 9,2 miliar dan masih bisa nego lagi. Jadi masih bisa turun. Langsung janjian survei sama Mei di nomor ini, karena rumah ini udah banyak sekali yang lihat, udah ramai sekali, dan aku yakin ini bakal cepet banget sold out-nya. Dan jangan lupa follow sosial media aku yang lainnya seperti Instagram maupun TikTok. Pastiin juga subscribe YouTube channel aku. Bye-bye.